Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Her Anggara Febriata dalam acara live Zoom Her Valin Utama. Hari ini episode ke-61 yang disiarkan melalui aplikasi Zoom dan Instagram @Her Valin Utama Official. Oke, selamat datang bagi teman-teman yang sudah bergabung di live Zoom ini. Ada beberapa yang sudah bergabung. Alhamdulillah, hari ini episode ke-61 kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang lanjutan yang kemarin ya, tentang branding toko. Makin dikenal, makin banyak closingan. Oke, alhamdulillah hari ini saya bersama Pak Erik Aryatandi. Erik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di episode ini spesial banget karena kita berada di pusat Airplane Utama. Bagi teman-teman yang sudah pernah join trip atau visit ke Airplane Utama, tentunya sudah paham background di ruangan ini ya. Bagi yang belum pernah ya, ini kayak inilah kira-kira. Ini bagian resepsionisnya, bagian depan kantor pusat Airplane Utama di Dusun Suropati. Oke. Dan kita apa ini Pak Erik pagi ini sebelum kita masuk ke pembicaraan utama? Oh, kelihatannya lemas banget nih Bang. Saya, oh ya, Puasa. saya nggak sabar. Oh, Masya Allah. Oke, Iya, ini puasa hari berapa ini Bang? itu sih berarti. Itu sih ya. Masya Allah, cepat sekali ya. Sore apa kemarin? Hah? Sore apa? Sore apa? Semacam. Oke. Masya Allah. Kalau puasa seperti ini, apa Pak herbal yang sering diminum rutin tiap hari Pak? Awal-awal puasa kemarin saya konsumsinya benar soda Pak Erik. Betul soda yang baru atau yang lama? Plus yang putus soda kapsul oil. Kapsul oil, Iya, bukan yang Masya all-in-one ya. Jadi saya konsumsi itu di setelah buka puasa dan setelah makan sahur biasanya gitu. Oh, Masya Allah itu ya Bang ya. Iya. Kalau nggak minum gimana rasanya? Biasa aja. Iya. Karena mungkin apa ya namanya? Suplemen ya sifatnya. Karena memang nggak ada kebutuhan yang khusus juga, sifatnya hanya memelihara maintenance saja. Iya, Masya Allah. Dan itu kan bukan kalori, bukan energi juga ya, betul. Bukan nggak nambah semangat gitu, tapi maintenance saja. Masya Allah. Oke. Kalau minumannya? Minum apa nggak kalau sama Ramadan apa? Minum Teh atau apa gitu? Kalau di rumah biasanya saya kadang jus Pak Erik. Oh, ngejus ya. Masya Allah. Vitamin biar kulit tetap halus Pak Erik. Oh, Masya Allah. Iya. Oke, alhamdulillah ini ada beberapa yang sudah bergabung. Tapi teman-teman yang sudah bergabung, suara saya sudah terdengar jelas ya. Nanti kalau masih ada keluhan silahkan tulis di kolom komentar suaranya kurang jelas atau gimana gitu. Kemudian teman-teman yang sudah bergabung silahkan tuliskan nama dan asalnya ya. Ini beberapa masih menggunakan nama samaran seperti Pak Adi ini. Oke. Yang dari asal nama juga boleh menuliskan namanya, yang dari etalase muslim, dari herbal, jadi kita bisa manggil namanya bukan nama tokonya. Oke. Kayak di bawah ini ada Pak Sabto Maktabana, ini enak tuh manggilnya itu. Ada Ibu Rina Kusuma, Pak Hikmah juga. Oke teman-teman, terima kasih sudah join di live Herbal Utama. Oke. Ya, alhamdulillah ada Pak Hamto, Bismillah buka CAD, kemudian dari Pak Ahmad Effendi, Pak Hadir juga. Nanti yang di live IG sudah ada berapa yang gabung, Mas? Oke, sudah ada yang gabung juga di live Instagram. Selamat datang. Oke, berarti beliau agen ya, distributor ya. Halo, selamat datang. Oke, alhamdulillah kita di episode 60 ini kita akan lanjut pembicaraan yang kemarin Pak Erik. Iya, Masya Allah. Ini sampai 3 part sepertinya materinya panjang banget Pak Erik. Masya Allah, iya. Ini mau lanjut sampai part berapa ini atau mau dihabiskan hari ini? Masya Allah. Oh ya, kemarin sempat ada giveaway yang nama itu yang Neon Box itu. Iya. Itu gimana kelanjutannya Pak Erik? Alhamdulillah ada beberapa yang dapat Pak dan subsidi non-box untuk branding tokonya. Oke, siap. Dan teman-teman yang kemudian
ada belanja dan kemudian belum sempat lapor terkait datanya bisa disusulkan insya Allah. Oke, berarti masih berlaku sampai kapan ini Pak Erik? Iya, kita tunggu sepekan lagi lah insya Allah. Oke, berarti selama materi ini masih ada ya Pak Erik. Jadi rekan-rekan semuanya yang sudah gabung di Lab Zoom Biar tampilannya bagus Instagram, Pak. dimulai sesi pertama kemarin, yang pertama bagi-bagi giveaway berupa subsidi branding toko untuk membuat neon box. Jadi teman-teman semua yang di tokonya belum ada neon box-nya, bisa tuh teman-teman membuatnya. Nanti kita kasih subsidi sebesar berapa Pak Erik? 200.000 kemarin, pembelanjaan 2 juta. Pembelanjaan minimal 2 juta akan mendapatkan subsidi senilai 200.000. Berlaku kelipatan atau enggak Pak Erik? 2 juta 200.000, kalau 4 juta 400 enggak. Oke. Mau belanja 10 juta pun tetap subsidinya sebesar 200.000, dan itu khusus untuk bikin neon box ya Pak Erik ya? Iya betul. Oke, siap, mantap sangat ini. Teman-teman yang belum punya bisa segera request. Kalau desainnya gimana Pak Erik? Desain, kalau teman-teman bisa desain, bisa desain sendiri dan kemudian nanti bisa dijasakan di kotanya masing-masing. Nanti kita bantu subsidi. Kalau kemudian kesulitan desain, nanti bisa dibantu sama Pak Angga dan tim ya Bang ya. Oke, siap. Oke. Itu teman-teman yang masih terlupa kelewatan kepada melapor masih bisa. Lapor kemana ini Pak Erik? Ke nomor Pak Arif. Oke. Pak Arif coba di chat. Oke Pak Arif, silahkan dituliskan nomor teleponnya di kolom chat, nanti teman-teman biar nyatet semua. Yaitu untuk mendapatkan giveaway berupa subsidi membuat neon box sebesar 200.000 dengan minimal belanja 2 juta rupiah. Silahkan lapor ke nomornya Pak Arif Darmawan. Iya. Oke. Oke Pak Erik, bisa diulas lagi kemarin Pak Erik. Jadi bab yang pertama Pak Erik, apa itu branding? Pentingnya seperti apa Pak Erik? Iya, Masya Allah, Alhamdulillah kemarin teman-teman sudah simak tentang pentingnya branding toko herbal ya Pak Angga ya. Karena memang sebuah keniscayaan zaman sekarang, apalagi hari ini, itu yang bisnis herbal bukan kita saja. Yang buka toko herbal itu bukan kita saja. Mungkin kalau dulu di kota kita cuma kita aja tuh yang bisnis herbal. Nah sekarang jangankan di kota kita, depan kita, samping kita, semua buka berjajar ya toko herbal. Nah bagaimana kemudian kita bisa dipilih oleh market kalau kemudian cari herbal itu ke toko herbal kita. Dengan tools ini Pak Angga, dengan tools bikin toko herbal, brandingnya dapat, brandingnya bentuk terbentuk sudah. Oke, bisa di share screen mungkin. Oke, lanjut Pak Erik. Nah ini Masya Allah beberapa brand, kalau dulu ingat kerja di apotek Pak Angga, apotek-apotek yang punya brandnya kuat, itu rame Pak Angga. Rame. Sebut aja misalnya Pak Erik, kayak Kimia Farma gitu ya. Iya, betul. Iya. Apa lagi selain Viva generik. Viva, betul. Memang ya, mereka itu jaringannya besar dan tampilannya bagus gitu ya Pak Erik ya. Dan yang tidak kalah penting, mereka brandnya dapat itu lengkap, kemudian pelayanannya juga bagus Pak Angga. Dia punya pelayanan yang nggak dimiliki apotek-apotek yang lainnya Pak Angga. Contohnya apa itu pelayanannya? Nah, kalau di apotek dulu yang paling menonjol memang di Swamedikasi Pak Angga. Oke, siap. Karena memang beberapa yang datang ke apotek itu mereka bukan bawa resep ya, bukan bisa diperiksa, tapi memang mereka punya keluhan kesehatan Pak Angga, kemudian ingin berobat sendiri, langsung menuju ke apotek. Nah, teman-teman di toko herbal kan kadang juga menemui itu, Angga. Iya, benar. Bahkan di toko herbal mungkin hampir semuanya seperti itu ya, karena nggak ada yang meresep. Nah, ada, Angga. Tentu Didit. Ada. Dokter Didit. Ya, selain itu jarang-jarang ya. Oke. Ini value tersendiri nih, Angga. Oke, siap. Hanya di pertama kemudian ada resep dari dokter Didit. Oke, siap. Ya itu di Swamedikasi ini yang kemudian bisa main Pak Angga di pelayanan kita. Makanya kalau teman-teman perhatiin apotek-apotek yang sudah kebentuk
brandnya, salah satu pelayanannya itu layanan swamedikasi, konseling namanya Pak Angga. Ada meja seperti ini, dan ini alhamdulillah kalau tak amati, tak perhatiin di teman-teman herbal sudah mulai Pak Angga. Bagaimana kemudian toko herbalnya itu ada meja khusus yang buat konseling. Dalam artian orang itu konsultasi tentang penyakit yang dialaminya, keluhan yang dialaminya Pak Angga. Nah, dalam swamedikasi kan ada tahapan-tahapan mendengarkan, kemudian bertanya, misal udah minum apa saja, sudah berapa hari, keluhannya ini akibatnya kenapa, sampai di sebuah titik kemudian merekomendasikan sebuah produk Pak Angga. Nah ini kalau ada yang seperti ini, itu luar biasa Pak Angga. Salah satu pembeda dibandingkan toko herbal yang lainnya. Bisa melakukan swamedikasi, lagi-lagi kaidahnya Pak Angga, seseorang itu tidak akan bisa memberi kalau dia tidak punya. Nah ini kenapa kok kita lakuin Zoom seperti ini Pak Angga? Apakah itu kemudian kita bahas produk knowledge ataupun materi-materi kemarketingan yang lainnya. Harapannya teman-teman punya tuh. Ketika punya, ada pasien datang, dia bisa melakukan swamedikasi. Bagaimana yang kemarin tak sampaikan, kalau mayoritas yang lainnya itu ketika orang datang ke toko herbalnya itu tanya sesuatu, itu hanya disodorkan brosurnya. Ini bacaan sendiri gitu lah, bacaan sendiri. Nah ini tidak manusiawi banget ini. Udah sakit, jauh-jauh suruh baca sendiri. Nah ini Masya Allah, alangkah eloknya kalau kemudian kita memberikan layanan servis berbeda dengan toko herbal yang lainnya Pak Angga. Ini kita kemarin udah bahas branding, kita udah bahas di awal, sebenarnya udah muncul ya Pak Angga? Sudah muncul, cuma udah pas yang mau langsung sampaikan atau belum? Cara branding toko herbal Indo utama. Oh iya. Terakhir kemarin kita. Iya. Udah kita ke sampai situ ya. Kita ada cara branding toko herbal Indo ala herbal utama ya Bang ya. Nah ini ada 3 hal penting yang kemudian kita angkat Pak Angga. Sebetulnya banyak aspek, tapi biar lebih sederhana dan simpel dan gampang ingatnya, kita angkat 3 hal Pak Angga. Apa aja 3 hal itu? Yang pertama apa Pak Angga? Penampilan. Kemudian yang kedua pelayanan, dan yang ketiga pendampingan. Nah kemarin kita udah bahas tentang penampilan Pak Angga ya. Kita bahas sekilas tentang penampilan ini. Kita tampilkan slide yang ada kemarin tentang layanan kesehatan yang ada ya Pak Angga ya. Apakah itu rumah sakit, kemudian klinik, apotik, kemudian klinik. Nah, itu semua ada benang merahnya, Kesimpulannya di sini nih, bersih, kemudian rapi, kemudian tertata, kemudian nyaman. Yang paling krusial dari semuanya ialah memberikan solusi kesehatan. Jangan sampai orang itu datang itu nggak dapat solusi. Makanya ini kompetensi sangat dibutuhkan. Sehingga kita paham yang seperti ini, memberikan Zoom rutin tiap hari Rabu ya Pak Angga ya. Itu bagaimana kemudian jejaring herbal utama dimanapun teman-teman berada itu punya kompetensi, bisa memberikan solusi kesehatan atas keluhan yang dirasakan oleh pasiennya. Karena memang secara benar itu harusnya memang yang hadir di situ itu yang memberikan solusi. Beberapa teman-teman kan behaviornya kan mohon maaf, telepon dulu dokter Didit, kemudian telepon dulu Pak Ani. Iya, belum menguasai produk knowledge. Nggak masalah seperti itu, cuma kan lebih bagus lagi ketika teman-teman sendiri yang ada di situ itu punya potensi, sehingga langsung bisa memberikan layanan yang terbaik buat si pasien ataupun konsumen. Selanjutnya Pak Angga, next lanjut. Nah ini kita udah bahas back office ya. Ini Masya Allah, ini tampilan background di
belakang kita ini namanya front office, teman-teman. Front office ini yang disampaikan Pak Angga tadi di pusat ya Bang ya. Pusatnya pusat ini Bang. Iya, pusat. Oh, pusatnya pusat ada lagi. Oh, di atas. Nah, ini namanya front office kita ini. Ini sarana produksi kami ya Bang ya, di sini yang pertama ya Bang ya. Ini front office kami. Ada tampilannya diperhatiin banget ya Bang ya. Dulu kayak gini Bang ya, ini berproses ya Bang ya. Iya. Dulu ala kadarnya ya, ala kadarnya. Sekarang Masya Allah udah dikasih apa namanya ini Pak Angga? Wallpaper ya. Wallpaper, kemudian dikasih logonya Hermanto Utama, kemudian dikasih ini apa namanya Pak Angga ini? Iya, hiasan lah. Hiasan. Ini kita investasi luar biasa ya Bang ya. Lebih. Mahal ini. Dan ini sesuatu yang kemudian kita tampilin, terlihat. Nah, penting ya, saya sabutin bagaimana kemudian kita juga harus memikirkan tentang back office-nya. Ada apa di belakang ini gitu Bang? Ada apa Pak juga? Ada apa? Ruang produksi kalau kita ya. Ini ada ruang produksi, teman-teman. Bagaimana kemudian produk per produk itu diciptakan. Yes. Produk per produk itu diciptakan, diproduksi. Di sini, di belakang sini, kita bagaimana memikirkan namanya produksi, kemudian regulasi, kemudian mutu, kualitas ya Bang ya. Yes. Bagaimana kemudian nggak ada cemarannya. Betul banget. Bagaimana kemudian proses dari tahapan ke tahapan yang berikutnya sampai dijadiin produk jadi. Yes. Nah itu Masya Allah di sini. Bagaimana sistem yang ada, kemudian manajemen yang ada, mengaturnya seperti apa itu di belakang. Benar banget. Kita siapin di belakang ya Pak. Yes. Kayak juga seperti ini kita ganti posisi biasanya di mana Pak ya? Di Jepun ya. Filosofi herbal. Yes. Kita pindah ke sini tuh Masya Allah. Ada yang namanya back office ya, teman-teman yang Masya Allah luar biasa nyiapin ini semua ya Bang. Benar banget. Sehingga bisa hadir bagus di mana wajah Bang dan wajahku ini kemudian ganteng di depan teman-teman kan gitu Bang ya. Pencahayaannya harus pas gitu kan, ini Masya Allah usung-usung apa luar biasa. Ini back office yang teman-teman juga harus perhatiin. Sama juga di toko herbal, toko teman-teman semuanya. Ada namanya front office yaitu Black Grey. Makanya kita punya program tadi Pak Angga, subsidi box. Itu untuk ini nih Pak Angga, front office-nya. Tampilannya biar matching gitu loh. Tampilannya biar keren, nggak asal. Coba bayangkan kalau kemudian layanan kesehatan, toko herbal itu masuk layanan kesehatan ya Bang. Kemudian asal, nggak rapi, nggak bersih, ada kadut, kumuh, bau. Wah, brandingnya kotor, nggak mau orang ke situ. Tapi kalau kemudian tampaknya bagus, ditopang dengan rapi dan segala macam, dan ada neon box-nya. Neon box yang benar ya? Neon box. Neon box, wah ini sudah resmi. Wah ini kalau saya beli di sini, wah ini jualnya produk-produk yang utama ini resmi nih. Karena beberapa kali muncul kekhawatiran. Kalau belanja beli produk ini produknya asli atau palsu gitu loh. Gitu. Nah, kalau kemudian ada neon box-nya masih dipertanyakan lagi ini tentunya kan jaringan yang utama Hakiki kan gitu Pak ya. Hakiki ini termasuk ikhtiar kita untuk teman-teman punya brand toko. Seperti itu. Lanjut Pak Angga. Lanjut. Kita geser dulu. Ini kemarin sudah kita bahas tentang apa saja tampilan yang harus diperhatiin ya Pak Angga ya. Dari sarana, kemudian SDM, tata ruang, aroma, audio, kenyamanan. Rinci kita memang semakin detail semakin bagus Pak. Semakin detail semakin bagus. Perhatiin tiap sudut, bagian per bagian, semakin detail semakin bagus. Karena branding itu ngomongnya kesan Pak Angga. Kesan. Karena kita nggak ngerti nih, kesan yang mana yang nanti berkesan pada si market tadi, pengunjung itu. Pengunjung itu.
Apakah dari tampilan, apakah dari pelayanan, apakah dari servis yang ini, apakah dari servis yang itu, kita nggak ngerti. Selanjutnya tentang pelayanan. Nah, ini kemarin kita masuk sini ya Bang ya. Kita belum bahas ya. Habis tampilan, tampilan kita sudah bedah satu persatu, gimana kemudian tampilannya bagus, bersih, dan segala macamnya. Bahkan kemarin tahun-tahun kemarin maka kita punya program, kalau masih ingat panas tentang tampilan sebelum masuk ke pelayanan, kita punya program bikinin seragam toko herbal kayaknya Bang ya. Oh iya, benar. 2 tahun yang lalu, 4 tahun yang kemarin ya Bang ya. Ini sudah saatnya bikin lagi Pak Erik. Oh, kita tahu kita. Iya benar banget tuh. Iya. Masa sekitar panjang itu prosesnya Pak Erik. Iya. Sekitar 2 tahun yang lalu, tapi proses itu berjalan sekitar 4 tahun. Iya, betul. Dari mungkin stafus dari daerah Jabodetabek, kemudian dari Kalimantan, dari manapun itu akhirnya mengirimkan data ya Pak Erik ya. Aku punya tim nih A, B, C, D, C, A, C, B, C, C, pesan ukuran ini, ukuran itu, gitu ya Pak Erik ya. Iya. Sehingga apa namanya ketika mereka bertugas di toko, brand utama itu juga ikut di situ ya Pak Erik ya. Iya. Tahun ini ada program nggak nih bikin kaos buat jejaring? Mudah-mudahan ada Pak Erik. Masya Allah, ditunggu teman-teman. Kita bikinkan, karena memang SDM termasuk tampilan ya Bang ya. Iya. Yang harus dipoles dan dibacai gitu loh. Bagaimana kemudian kalau yang cowok ya tampilannya bagus, makin ganteng kan gitu Bang ya. Iya. Nah ini Masya Allah ini, kita dulu bikin hem ya Bang ya, Iya. bukan kaos, bahkan hem ya Bang ya. Iya, ada request tertentu dari tim yang banyak tim putrinya itu minta dibikinkan jaket karena memang mungkin di toko mungkin tetap tampilannya tetap syar'i ya Bang. Buat mobilitas ketika pulang gitu. Wah, betul. Perjalanan kelihatan brand utama. Itu Masya Allah itu termasuk identitas diri ya Bang ya. Biar orang itu aware dengan kita, dengan logo brand utama. Yes. Kemudian yang kedua tentang pelayanan. Nah, pelayanan ini jangan diremehkan. Karena kita itu termasuk di bisnis pelayanan, Bang. Pelayanan kesehatan. Pelayanan. Nah, makanya di sini saya sampaikan produk dan layanan boleh sama, tapi pelayanan kita harus berbeda. Produk dan layanan boleh sama, tapi pelayanan kita harus beda. Oke. Ini benar-benar harus diperhatiin tentang pelayanan. Yang kedua, pelayanan ini akan menimbulkan kesan, mau menancapkan kesan yang baik atau buruk di benak pelanggan kita. Ini makanya harus punya namanya jiwa pelayanan, Pak Angga. Kalau dulu di apotek ataupun di rumah sakit, dulu ingat saya itu memang satu materi yang dikasihkan ke kami di pelayanan itu memang harus punya jiwa melayani, Pak Angga. Melayani. Kalau saya ingat waktu COVID itu, Pak Angga, Masya Allah, memang salut memang teman-teman perawat dan ya itu totalitas, Pak Angga, pelayanannya. Kan di ICU ketika itu, Pak Angga. Yes. Nggak boleh, bukan di ICU, di isolasi. Ruang isolasi khusus COVID ya. Khusus COVID, nggak ada boleh ada yang jagain, kecuali memang yang parah-parah dan nemen. Nah, ada sebelah saya itu, mohon maaf, agak-agak tua, dan kotarwa, mohon maaf, nggak boleh kemana-mana. Memang kalau di isolasi itu, kita tuh kayak perahu kita, nah, kotarwa, mohon maaf, Bang. Bukan hanya buang air kecil, Bang. Besar ya. Itu sama perawatnya, Bang. Dilayani, Dilayani. Luar biasa. Dilayani, Bang. Saya kira-kira, Masya Allah. Luar biasa. Aku terenyuh, tenanan terenyuh. Saya sampai dibilangin gini ketika saya tuh, Eri, jangan turun-turun terus. Nanti saturasinya tinggi lagi, gitu kan. Nggak boleh banyak gerak. Kalau pipis di sini. Itu tuh sampai mau ngambil spot, Bang. Ini kayak pelayanan ini ekstrimnya loh, Bang. Masya Allah. Makanya mental itu memang harus mental pelayanan, Bang. Apa maksud saya, Pak, ya? Mentalnya itu memang mental pelayanan. Itu Ferry sudah di sini saya buangkan di spot, Bang, namanya. Yes, benar. Di spot. Wah, saya nggak mau ya.
Mesti iso Berdiri ya Pak. bisa berdiri. Kecuali memang Cuma ya ereksi sekunnya diseneni terus sama perawat ya Pak. Saturasinya tuh gitu. Ketika itu kan ngejar saturasi banget. Ngejar saturasi gitu loh. memang dulu kurang banget ya Pak Erik ya. Ya itu nggak boleh turun dari bed. Sebenarnya kamar mandinya depan situ saja dekat. Nggak perlu pulang ya. Itu pelayanannya luar biasa Pak Angga. Ya, itu gimana kita punya pelayanan seperti itu gitu nah? Maksud saya itu. Padahal di Herbal nggak perlu ekstrim itu ya. Nggak perlu Kan nggak ada itu. layanan rawat inap, nggak ada layanan sampai harus nyediain kayak gitu kan. Tapi layanan yang sifatnya edukasi, memberikan solusi gitu ya Pak Erik ya. Nggak se-ekstrim perawat ya. Betul. Itu kalau kemudian Anda secara personal ya, teman-teman secara personal ya, itu nanti yang dapat pertama kali efeknya Pak Angga, dampaknya sebelum nanti tokonya. Yes, benar banget. Iya nggak? Benar nggak? Yes. Benar nggak? Personal branding ya Pak? Iya, personal branding tadi ini Pak Angga. Personal branding. Personal branding Anda nanti dapat betul. Dapat. Bahkan nanti sampai di sebuah titik tadi, saya hanya mau dilayani sama si Anda gitu loh, si Anda gitu loh. Mas yang tinggi kata kayak Itu Masya Allah. Kemarin ada cerita Pak Angga. Kemarin ada cerita Pak Angga. Kasus kita kan tiap tahun kan apa namanya bagi-bagi kalender ya Pak Angga ya. Tahun kemarin juga bagi-bagi kalender kita nih di awal tahun 2023. Kan banyak tuh yang ikut tuh. Yang ikut banyak, yang lebih dari 100 banyak. Nah, ternyata Pak Angga tidak semua itu sampai Pak. Nah, ada masuk keluhan sampai ke nomor saya masuk. Sebenarnya saya itu nggak dapat. Saya udah kirim data ya. Teman saya. Ternyata beliau kalau ada umuman kayak gitu Pak Angga langsung ngecek teman-teman. Semua. Nah, ternyata saya sudah di-tag di Facebook, saya nggak selingkuh Bang. Nah, beliau Japri dan Maret ini Bang. Komplain itu Maret ini. Padahal kita sudah Januari kan. Nah, akhirnya saya bilang gini ketika itu. Sebetulnya beliau menyadari kalau kemudian beliau udah semua, mungkin dari ekspedisinya. Saya bilang ke beliau, Pak saya dibantu datanya, biar bisa saya lacak, saya bilang gitu. Nah ini juga pelayanan itu kadang salah satu yang harus teman-teman miliki itu bagaimana pesan pimpinan dan kultur yang ada di tempat kita Pak Angga, yang kemudian sering digaungkan. Apa itu Pak? Ambil tanggung jawab Pak Angga. Meskipun bukan apa namanya, misal bukan kitanya ya, bukan kerjaan kita secara langsung gitu nah Pak Angga. Ngapain aku tahu urusin kirim-kiriman kan gitu misal. Cuma memang dalam konteks pelayanan itu ambil tanggung jawab Pak Angga. Nah, teman-teman juga seperti itu. Meskipun mungkin bukan divisinya, bukan kerjaannya, ambil tanggung jawab gitu loh. Nah, ketika itu saya minta tolong Pak Angga, datanya. Karena sudah 3 bulan, saya juga pesimis. Ini gimana caranya kan kalau nggak ada datanya. Saya minta datanya ada 5 alamat atau berapa itu lengkap. Ketika itu pokoknya di hari Sabtu sore Pak Angga. Kemudian saya bilang nanti Senin saya cek betul. Saya minta tolong teman-teman ngelacak. Ternyata memang kita kiranya ekspedisi yang memang notabene kurang bagus Pak Angga. Kurang lama lah ya. Kurang bagus ya. Tapi endingnya sampai nggak itu? Langkah yang saya ambil kirim ulang Pak Angga. Alhamdulillah kalendernya ada. Ini kalender kan bingung ya. Soalnya kalender Pak Angga. Kalendernya saya cek dulu, saya suruh kirim ulang Pak Angga. Biar nggak nanti kasihan nanti kan. Pakai ekspedisi lain. Kemudian yang tadi tak suruh ngelacak resinya ada nggak? Ternyata ketemu, sudah ke bagian keuangan, tak suruh ngambil, tak suruh nanyain komplain ke ekspedisi itu. Ternyata betul. Dan di ekspedisi masing-masing karena memang ternyata yang belum terkirim itu ya satu wilayah beliau tadi. Itu alamatnya sama Bang. Oke.
Nah, kita komplain kan ketemu bener ternyata belum dikirim. Oke. Akhirnya beliau yang kemudian komplain tadi apa double Pak. Oh, double. Heeh. Terdelete gitu ya. Relate. Kemudian beliau social proof posting di Facebook. Oke. Nah ini Siap. konteks pelayanan Pak Angga. Oke. Ini sangat penting banget. Kemudian Lanjut. nah ini kan akhirnya kesannya bagus Pak Angga. Coba kalau kemudian kita responnya berbeda. Sudah 3 bulan yang lalu. Mohon maaf. Iya, padahal itu kesalahan bukan di tempat kita, Pak. Di ekspedisi. Di ekspedisinya. Betul. Oke. Ini respon yang berbeda akhirnya hasilnya juga berbeda. Oke. Oh, materi apa Pak kemarin tuh? Apa? Respon 10-90. Oh iya, itu besok antum jadi mana? Kemudian slide berikutnya, bantu teman-teman. Oke. Ini terkait pelayanan, berikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Oke. Kemudian yang berikutnya, ingat setiap orang ingin diperhatiin, setiap orang ingin dimengerti, kemudian setiap orang ingin dilayani dengan baik. Oke. Nah, kita bedah satu persatu di sini Pak Angga. Slide Iya. berikutnya. Nah ini, produk dan layanan boleh sama, tapi pelayanan kita harus berbeda. Oke, maksudnya gimana itu Pak Erik? Nah ini slide berikutnya. Bulat-bulat gitu. Nah ini. Oke. Ini layanan yang bisa teman-teman hadirkan. Oke. Nggak semua toko herbal punya layanan ini, Bang. Apakah itu layanan swamedikasi, kemudian layanan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Makanya tadi ketika ada layanan swamedikasi itu artinya ada komunikasi, ada interaksi, informasi, dan kemudian edukasi. Oke, siap. Kalau kemudian benar di sini ada semua, di brosur ini ada semua, itu kan nggak elok Pak. Iya, nggak ada informasi yang mana ya, nggak ada komunikasi, nggak ada informasi, nggak ada edukasi. Iya, karena hanya ngasih aja ya. Nah ini bisa dimunculkan nih di toko herbal teman-teman. Kemudian ada layanan yang lain, apakah bekam dan segala macamnya, yang kemudian itu menopang layanan kesehatan yang ada di toko herbal teman-teman semuanya. Oke. Dan alhamdulillah beberapa teman-teman sudah aware ini Pak Angga tentang konsep swamedikasi, kemudian tentang KIE, tentang layanan tensi dan cek ini kesehatan ini itu sudah aware. Bahkan beberapa toko herbal teman-teman bahkan rekrutmennya pakai tenaga farmasi sudah. Oke, keren banget tuh. Tenaga farmasi Pak Angga, sehingga nggak terlalu jauh gitu loh. Edukasinya sudah nyambung ya, udah tahu tentang penelitiannya udah ada gitu loh Bang. Ini Masya Allah. Dan mayoritas closingan yang membantu meningkatkan penjualan ini Pak Angga, apakah itu di apotek, apakah di toko herbal ini dengan konsep swamedikasi dan layanan ini Pak Angga. Oke, siap. Karena orang bisa diarahkan. Karena orang ketika sakit, kemudian dia ingin solusi, ketika dia sudah trust dan brandingnya udah dapat, itu gampang. Sugestinya masuk itu gampang, mengarahkannya itu gampang. Sakit gigi, ya saya aja. Menstruasinya nggak lancar, pakai Vegifit aja. Nah, tadi branding personal. Ngomong-ngomong branding personal, dulu saya juga pernah cerita, ada ibunya teman saya Pak Angga, branding personalnya udah dapat Pak Angga. Dia TTK juga Pak. Oke. TTK itu apa? Tenaga teknis kefarmasian. Oke, tenaga teknis kefarmasian. Yang di apotek itu, ibu-ibu brandingnya dapat Pak Angga. Dan layanannya enak. Komunikasinya enak pokoknya dia. Layanannya enak. Orang itu ketika sakit, kemudian ke apotek dan dia jaga itu puas. Dan sugesti masuk. Karena personal branding udah dapat nih. Dia udah dapat personal brandingnya. Ngomong apa itu iya wis iku beli gitu. Nah, sama di sebuah tataran ibu ini tadi pindah ke apotek mana itu marketnya itu melok banget. Ikut pindah. Geser.
Geser. Sepertinya owner dari apoteknya belum tahu value dari ibu ini. Besok perlu direkrut, Pak. Insya Allah, insya Allah. Luar biasa, banget. Geseran ikut. Berarti ceritanya ini berarti yang dapat personal brandingnya si beliau bukan branding tokonya, Bangga. Oke. Sedangkan tim yang lain nggak dapat itu gitu. Ini kan karena sekali lagi teman-teman, kalau kita ngomongin branding kan ikatan emosional ya Pak, nggak bisa dipaksain gitu loh. Wes cocoknya karo iki gitu loh. Makanya gimana uang itu cocok dengan toko herbal kita. Nggak mungkin kita memaksakan. Yang menentukan pilihan ya market. Bukan kita harus aku. Dikatakan brandingnya jadi itu ya parameternya ya market yang menentukan. Bukan ngomong tadi branding enggak. Itu dia Pak ini. Market. Iya kan Pak? Karena saya dapat cerita itu dari Pak Angin ya. Layanan konsumen. Masya Allah. Iya, Dia sedang mengunjungi salah satu toko herbal. Yes. Iya ada kepentingan pekerjaan lah ya. Dia itu datang. Katanya ada 3 penjaga itu. Gimana aja Pak Erik? Iya. Dengan duduk aja. Iya. Nah ini Aduh. mahal nih pelajaran. Itu beliau jadi bingung. Saya harus nemuin siapa ini kok. Udah ada 3 orang, tapi 3 orang itu diem semua. Nggak ada yang membalas. Nggak ada yang menyambut kedatangannya. Silahkan Pak. Nggak ada ya. Bagaimana Pak? Ada keperluan apa? Itu nggak ada. Itu kan jadi agak aneh juga ya. Maksudnya dari segi pelayanan kurang nyambung banget dengan apa yang Pak Erik Perusan sampaikan ya. Namanya pelayanan nggak betul. Ya. Masya Allah. Mungkin kalau sekedar jaga ya memang betul itu jagain aja. Tapi kalau pelayanannya belum dapat ya. Nah, dan di sisi Pak Aning ya nempel banget kesannya ya. Nempel banget kesannya ya. Iya. Kesannya dulu apa baik tuh. Nah ini teman-teman, Masya Allah, ini contoh yang mahal yang teman-teman harusnya ambil pelajaran ini. Seremeh, sereceh apapun pelayanan kita itu berkesan pada pengunjung. Akhirnya nempel. Saya itu masuk, di situ ada 3 orang. Oh iya disapa atau gimana kan ya gitu kan. Bener banget. Butuh apa-apa karena juga enggak gitu. Nah ini teman-teman jangan sampai kita kalah dengan mereka-mereka yang kemudian antusias mencari dunia di sana Bang ya. Alfamart itu kan Masya Allah luar biasa banget. Itu luar biasa ya Bang ya. Silakan Pak, silakan Bu, tambah apanya gitu loh. Dan kita harusnya lebih bagus lagi. Harus itu. Harus lagi. Karena jadi yang kita perjuangkan sesuatu yang manfaatnya luar biasa Pak Erik. Sederhananya aja loh Bang, logikanya. Oh, kita kan Muslim ya, Masya Allah luar biasa. Ya, ketika ada tamu datang. Benar. Kita nggak ngomong bisnis sih. Kita nggak ngomong bisnis, nggak ngomong branding, nggak ngomong apa-apa lah. Sebagai Muslim, ada tamu datang. Ada hal-hal yang harus kita berikan kepada dia. Yes. Iya nggak? Disapa, dijamu dan segala macamnya. Yes. Apalagi kalau kemudian kita ngomong bisnis ada pengunjung datang. Ada pelanggan kita masuk ke toko herbal kita. Mau sudah dicuekin gitu kan. Tapi 3 orang tadi, aku nggak pahamin. Saya nggak tahu Bang. Ya. Apa kita? Ya, setiap ada pelanggan datang gitu. Cara mau ada pelanggan datang. Assalamualaikum juga mungkin ya. Entah apapun tujuannya, entah sekedar ingin tanya, ingin beli, atau bahkan ini disapa. Seharusnya dari SOP. Kalau bahasanya Supervisor Outset kemarin tuh, itu harus memang PR. Senyum, sapa, salam. Senyum, sapa, salam. Jangan dibiarin. Kalau bisa dibukain tuh pintu. Senyum. Makanya coba kalau lulus sekolahan Pak, ternyata memang penting banget. Apa itu? Kita baru tahu ketika memang dulu terjun di dunia kerja. Dulu di farmasi itu Pak, salah satu yang dibiasakan di farmasi Pak, itu sebelum kita masuk kelas itu kita lewat lorong jam banget. Dan lorong itu ada kaca gede.
sebesar kita, penampilan di situ. Jadi sebelum melewati itu mesti menoleh ke kacanya dan kita lihat kaca tadi Bang. Lihat tampilan kita, kemudian lihat belum gitu ya. udah rapi belum, kemudian kita senyum di situ. Coba senyum sama cemberut, kita kira itu ke tampilannya. Nah, sediakan kaca teman-teman, coba gimana mimikmu ketika jaga toko. Ojo judes gitu kan. Jangan kemudian susah menunjukkan auranya, senyum, sapa, salam. Itu Masya Allah Bang, bener itu. Masya Allah, Masya Allah. Hanya sampai ke Magelang Bang. Iya. Ini teman-teman Masya Allah. Itu entah dari mana itu tokonya, itu beliau berkunjung di mana, entah dari mana. Ini Masya Allah, pasti di Bang. Layanan, termasuk layanan Bang. Melayani. Saya bilang, sekarang dan sekecil apapun yang kita berikan, jangan sampai nanti buat orang kagul. Wis kagul itu kan nggak mau kembali ya Bang ya. Iya, betul. Sudah kagul, bahasa Indonesia apa Bang? Kecewa. Kalau sudah kecewa, baru pertama-tama yang masuk toko herbal, baru kayak lagi wui, dapat solusi, tambahin toko yang gue Bang. Ya, jadi soalnya ya. Yang mata herbal itu kayak ya kalau cuma toko itu aja ya. Tapi kalau dia nganggep toko herbal sama aja gitu. Nah, jangan sampai nanti apalagi jaring herbal utama jangan sampai ya Bang ya. Kayak gitu. Nanti kena juga kita imbasnya kan gitu Bang ya. Jangan sampai. Ini Masya Allah ini pelajaran yang mahal dari kisah tadi tentang pelayanan Bang ya. Pelayanan Masya Allah. Nah lanjut Pak Erik. Nah, step berikutnya digeser aja, kemarin udah kita bahas. Oke. Nah, pelayanan ini udah ya. Mana? Lanjut. Nah ini ya betul itu, yang itu benar. Lanjut ya satu ya. Itu. Nah ini, coba teman-teman perhati ini survei, benar survei Pak Angga. Orang itu tidak kembali ke toko herbal kita, ke layanan kita. Itu 68% karena buruknya layanan kita. Sikap acuh tak acuh, pas panggah acuh tadi. Reken loh, ya Allah, reken ini ada tamu datang ya, direken. Ini yang memberikan cuan kita nih. Suka direken. 68% pelanggan tidak datang kembali ke toko kita ialah karena mendapatkan pelayanan, perlakuan dan sikap yang buruk atau acuh dari petugas toko. Nih teman-teman, mayoritas kagol tadi Pak, kecewa tadi. Dan itu kalau sudah kecewa, Masya Allah banget. Obatnya angel. Yes. Obatnya angel. Kalau kemudian kecewa itu obatnya angel. Saya udah pernah ditanya juga makan ke rumah makan Padang, kemudian nasi kemarin, habis itu nggak kembali lagi saya. Saya kagum semuanya. Oke, lanjut Pak Erik. Sebaliknya Pak, ketika kemudian dapat kesan yang bagus, itu jadi social proof. Oh iya, benar. Jadi social proof. Dulu pernah kita sampaikan ketika ibu-ibu, emak-emak itu belanja ke salah satu supermarket, kemudian dibawain sampai ke mobilnya. Viral ya? Sampai viral, sampai viral tanpa disuruh, beliau promosi sendiri Bang ya. Oh, jadi apa itu berarti Pak Angga? Promotor ya Bang ya, mempromosikan akhirnya. Tanpa dibayar itu Pak Erik. Iya, bahkan merekomendasikan si nelayan tadi untuk Anda layak dapat bonus. Tolong pimpinannya Mbak siapa gitu kan, itu betul ya. Ini tolong Anda layak dapat bonus. Kesan sih bagus ya, berkesan banget. Personal brandingnya dapat banget itu Pak Erik. Personal brandingnya dapat banget. Beberapa tamu yang datang ke Herbal Utama, terakhir kemarin yang dari mana Bang? Dari mana Pak? Aduh, sama istri
Jepara. Oh, oke. Dari Jepara yang Kotarwo. Jadi agen itu ya. Iya, jadi agen dan juga nanya-nanyain tentang produk ke customer eksklusif. Kotarwo Panum ada acara itu. Nah, salah satu kesan yang ketika sebelum beliau berpisah di hari itu dapat kesan yang jauh melampaui ekspektasi, Bang. Karena di sana itu saya, Pak, ingin cuma jadi agen itu aja. Dikasih tahu ini, dikasih tahu ini, dikasih tahu ini, ditani ini, ditani ini, ditani ini. Beliau bisnisnya sepatu sama fashion, mau merambah ke herbal, Pak. Oke. Akhirnya closing banget dan biasanya closing lagi nemuin beliau ya. Itu Masya Allah itu berkesan, seremeh dan sereceh apapun apa yang kita lakuin ke customer itu berkesan. Nah kesan ini pilihan kita mau ngasih kesan yang buruk atau yang jelek. Yang buruk atau yang jelek? Itu jelek semua. Yang baik gitu loh, yang baik. Oke. Coba deh ya lakukan evaluasi teman-teman. Pelanggan Anda yang nggak datang lagi ke tempat Anda. Jangan-jangan ini masalahnya. Jangan-jangan. Bisa jadi ya Pak. Kagul Pak. Kecewa ya Pak. Kecewa. Entah karena produknya, entah karena pelayanannya, entah karena apa. Nah, teman-teman outlet, teman-teman penjaga toko, tim pelaksana di garda depan ini, kalau nggak dikasih input ini, nggak dikasih input ini, nggak dijelaskan seperti ini, nggak tahu Pak Angga. Makanya ini Masya Allah edukasi buat teman-teman semuanya. Bagaimana kemudian teman-teman punya dasar untuk melakukan pelayanan. Makanya saya ngomong jiwa melayani mau Pak Angga. Bayangkan bangga rumah sakit tadi. Bangga. Nggak sekali, nggak dua kali. Berhari-hari selama di rumah sakit itu ya. Iya. Dan nggak hanya pasien itu aja ya. Iya. Tentang pasien ya. Dan terasa, tulusnya terasa bangga. Oh bisa bangga. Bisa dirasakan nih. Pelayanan bisa dirasakan. Orang tulus. Saya sampai ditawari gini bangga. Saya pernah cerita ke Anda Bang. Ditawarin apa ini? Penasaran. Sampai disekokno bonus, diganti nopo lagi. Beda. Kalau opname kita diinfus nih. Kan? Ada selang-selang itu. Ada yang nunggu nih sendiri. Ganti sendiri sulit ya? Sulit kan? Kan ada nyeko, seko Pak. Yang dimandiin pakai kan? Ini sama ditawari. Terus antum? Aku bukan. Saya kalau nggak usah makanya habis sopo aku biasanya udah bersih duluan saya. Habis sopo bersih duluan saya. Itu kalau mau disekono, bapaknya sebelah saya disekono apa enggak? Disekono. Dan mohon maaf tadi yang sebenarnya Pak sampaikan mimik, kemudian gestur tubuh, kemudian orang datang kemudian nggak diapa-apain, ini kelihatan dirasain Pak sampai sekarang kita kemana-mana, waduh aku nanggung nggak dinggep ya Allah udah kita ya. Makanya Pak betul kaidah itu Pak, sudah kasih kode belum dari bilang gitu. Ya penting siapa kita kan kulinernya bangga. Tapi yang terpenting siapa dengan kita. Udah sih Carot merahnya belum diganti. Itu berkesan banget dalam artian membekas banget itu gitu nah. Jadi sekali lagi teman-teman, pelayanan itu sudah dirasa Pak. Mana yang layani dengan tulus, mana yang kemudian pokoknya sekedar kerja lah saya yang penting menggugurkan kewajiban aja. Ini Masya Allah, makanya dulu kalau di rumah sakit Pak ada namanya pelayanan prima Pak. Pelayanan prima itu pelayanan secara tulus Pak. Makanya aku nggak heran kalau teman-teman perawat itu seperti itu, karena dapat inputnya memang seperti itu. Pelayanan prima itu pelayanan setulus hati, Pak. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini luar biasa. Ini jangan sampai nanti konsumen yang datang kagul ya Pak. Kita lanjutkan Pak. Kita selesaikan kali ini. Nah, diberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Oke.
Kita tidak perlu memberikan semua yang kita miliki dan kita punya. Nggak perlu. Ada datang pasien diabetes. Nggak perlu kita beri katalog ini, Bu. Cukup aja yang diabetes saja. Cukup diakar saja. Ini diakar. Sudah selesai. Kalau perlu tambahan paling penunjangnya aja ya. Penunjangnya aja. Nggak perlu, Pak Angga. Ini kaidahnya, Pak Angga. Orang sakit gigi nggak perlu dikasih macam-macam. Kasih aja sagi sudah. Selesai sudah. Ini kita tidak perlu memberikan semua yang kita miliki dan kita punya. Yang kedua, jangan keluarkan semua senjata yang ada. Nggak perlu itu. Mana yang mubazir. Cukup berikan satu hal yang pelanggan butuhkan. Berikan solusi dan puaskan ia di situ. Ini apa keluhannya, komplainnya apa? Kayak tadi saya ngomong kalender tadi nggak terima. Udah kasih kalender. Itu aja sudah selesai. Iya nggak? Gitu, Masya Allah. Dia butuh apa, kita kasih, sudah selesai. Lanjut. Bisa dipelajari lagi ya, makanya kita ini. Ingat, setiap orang ingin diperhatikan, setiap orang ingin dimengerti, setiap orang ingin dilayani dengan baik, Pak. Oke, siap. Lanjut. Perhatikan pelanggan-pelanggan kita. Pahami mereka dan berikan pelayanan yang terbaik untuknya. Lanjut. Terus. Kemudian yang ketiga, pendampingan. Pendampingan ini luar biasa, lebih dalam lagi. Makanya di sini saya sebutkan bukan hanya jual beli putus, berikan pendampingan. Yang kedua, milikilah database. Kemudian lanjutnya, selanjutnya gambar Pak Angga. Bukan hanya jual beli putus, ini kita jelaskan satu-satu. Siap. Pendampingan di saat memiliki di saat memilihkan herbal yang tepat. Kita pilihkan herbal yang tepat untuk dia. Ini pendampingan. Makanya saya tadi ngomong, memang idealnya itu teman-teman yang punya potensi. Nggak butuh mengenai kasus kemudian tanya konsultasi medis, tanya konsumen, tanya ke Pak Angga, tanya saya enggak. Tapi Anda, karena nanti dirasain nih, Anda itu kompeten nggak sih, gitu kan? Katanya jual herbal. Kemudian ada kasus gini, nggak paham. Nah, ini pendampingan sangat dekat ya. Narasinya sih pendampingan, Pak. Bukan sekedar dilayani, tapi didampingi. Ini loh Bu, kalau anaknya sering lihat HP, terus melihat HP, laptop, TV, HP, laptop, TV. Kan saya lihat mata yang tetap sehat, pakai mata Bu. Ini bisa diminum sehari 2 kali, pagi sama sore. Alhamdulillah, sedianya madu formulasi dan aman, sederhana PR-nya. Nah, itu pendampingan Pak Angga. Nggak hanya dikasih brosur, meskipun kita sudah punya brosur, si paket ya Pak Angga. Gitu. Lanjut, kita lanjutkan. Pendampingan dalam terapi. Nah, ini lebih dalam lagi, makanya kita ngomong database tadi. Nggak kemudian setelah orangnya pulang selesai dibiarin, enggak, tapi didampingi. Gimana Bu, udah diminumin belum herbalnya? Gimana anaknya, mau enggak? Manis enggak? Oh, dia cerita tuh, oh gini, oh suka anak saya gini, bahkan nggak sehari 2 kali Mas, sehari 3 kali 4 kali kan gitu. Nah, ini pendampingan, nggak hanya sekadar jual beli putus. Kemudian berikutnya, setelah pendampingan memilihkan herbal yang tepat, pendampingan dalam terapi, kemudian pendampingan pasca terapi. Nah, kemudian setelah sudah sehat, anaknya udah sembuh, kita say hello. Kita say hello. Gimana Bu, anaknya sehat? Nah, yang dilakukan sama timnya Pak Angga namanya CRM itu Pak Angga ya. Oke, benar banget. Disapa. Gimana Bu, sehat? Nggak ada keluhan kesehatan lainnya kan anaknya? Gimana prestasinya? Gimana nafsu makannya? Nah, ini pendampingan Pak Angga. Konteksnya itu seperti itu. Lebih dalam lagi. Sampai alhamdulillah kita di Herbal Utama punya layanan Herbal Utama dalam menunjang ini. Apa itu? Ada layanan konsultasi medis, ada layanan konsumen, konsultasi medis untuk penyakit ya Pak Angga ya. Yang konsumen untuk produk, ada layanan swamedikasi juga ya Pak Angga ya, layanan khusus jaringan. Ini bisa digunakan, bisa diakses. Fitur-fitur ini bisa digunakan. Masya Allah.
Dan channel-channel Telegram yang kita punya ya Bang ya. Oke. Lanjut Bang. Lanjut. Ganti share. Nah, ini miliki database. Oke. Nah, database-nya harus punya Bu. Untuk apa? Bapak, Ibu harus punya. Untuk apa? Untuk program pendampingan. Nah, tadi gimana mau dampingi kalau nggak punya kontaknya? Gimana mau menghubungi kalau nggak punya nomor teleponnya? Nah, nggak hanya jual beli putus loh, ya. Nggak hanya memilihkan herbalnya, tapi bagaimana pas terapi, pasca terapi. Wah, Masya Allah kan? Gimana mereka tuh terikat dengan kita? Kan goalnya branding nih. Kalau kemudian nggak terikat dengan kita ya Bang, nggak jadi branding, cuma selling aja Bang, nggak? Yes. Marketing saja. Kemudian punya program untuk after sales. Kalau daftar database ini Bang nanti untuk after sales. Yang lainnya. Kayak Ramadan gini teman-teman herbal tuh pada cetok kurma gede-gedean ya Bang ya. Yes. Masya Allah kurma gede-gedean. Tawarin kurma, tawarin apa. Kemudian database ini untuk menjalankan program CRM. Dan yang terakhir untuk menyapa dan memberikan penawaran menarik khusus untuk para pelanggan. Oke. Slide berikutnya Bang. Oke. Terakhir ini Bang, terakhir Bang. Oke, terakhir banget ya. Ingat ini teman-teman, ingat. Dari program branding itu ala herbal utama kan tampilan, pelayanan, pendampingan. Oke. Ingat, kita mau bikin branding nih. Kita bukan mantan yang harus dilupakan. Kita adalah toko herbal, rujukan masyarakat di saat sakit dan membutuhkan herbal. Yes. Coba bayangkan teman-teman semuanya, kalau kemudian mereka itu interaksi terus sama kita. Habis berkesan dengan tampilan toko herbal kita, kemudian dia berkesan dengan pelayanan kita, nggak sampai di situ, dia juga berkesan dengan pendampingan kita, didampingi. Kita muncul terus nih Bang. Merekomendasikan, kemudian pasca terapi, terus kita nih. Yes. Nah, ini Masya Allah nih. Mudah-mudahan brandnya dapat. Yang akan dikenang dan menjadi kesan pelanggan-pelanggan kita bukan slogan, bukan moto, bukan tagline toko herbal kita, namun apa yang ia rasakan ketika berinteraksi dengan kita. Nah, itu. Kesimpulannya branding itu Bang. Oke. Bukan tagline-nya, bukan slogannya, tapi dia ngerasain apa ketika berinteraksi dengan kita. Oke, siap. Karena nanti yang menyimpulkan itu orang lain yang merasakan, bukan slogan. Slogan kan di sisi kita ya Pak. Tagline di sisi kita. Yang terakhir, butuh waktu yang panjang untuk menancapkan brand toko herbal kita di benak pelanggan. Maka lakukan secara terus-menerus tanpa putus. Ada 3 hal yang pernah saya sampaikan di buku kemarketingan kemarin yang saya tulis Bangga. Itu perlunya namanya repetisi, konsistensi, dan diferensiasi. Nah, ini harus punya diferensiasi, hal yang beda, harus direpetisi secara terus-menerus, dan harus ada diferensiasi. Oke. Itu. Mungkin itu Pak. Alhamdulillah. Udah rampung nih. Akhirnya selesai juga ini pembahasan kita yang sangat panjang banget ini tentang branding toko. Semakin banyak dikenal, semakin banyak biaya. Alhamdulillah, udah bermanfaat. Tadi ada cerita masuk lain yang sebelum sempat saya bacakan. Itu saya ingat kembali teman-teman yang sudah pulang, sudah belajar untuk distributor atau distributor ke stokis atau stokis ke pusat. Teman-teman menyertakan fotonya, transaksinya minimal 2 juta rupiah, teman-teman akan mendapatkan disubsidi untuk membuat neon box. Nah, itu apa namanya kesulitan terutama dalam mensupport teman-teman semua agar tampilan. Nah, ini ada chat masuk dari Pak Ahmad Effendi dan Pak Yusuf Sadio ini. Mau dong kaosnya untuk maktabah, saya juga mau. Nah, ini kaos ada verbal kaosnya Erik. Nanti kita akan tunggu tanggal mainnya Bang. Semoga nanti segera kita share dulu Bang ya. Oke. Terima kasih ini masukannya dari Pak Ahmad Effendi dan Pak Yusuf Sadio. Semoga nanti kalau ada closing statement untuk acara kata hari ini. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman semua. Jaring dimanapun teman-teman berada.
sebagaimana sering saya sampaikan di Zoom yang lalu, teman utama rutin di setiap hari Rabu ini salah satu media kita Pak ya. Bagaimana kemudian teman utama itu punya bekal untuk menjual, untuk mendistribusikan, untuk menyampaikan value ketika melakukan pelayanan itu dan kapan. Oke. Sekali lagi, kita semua kali selesai. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak di live Zoom maupun di live Instagram. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. jumpa lagi Yang akan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.